Mengatasi kemiskinan. Kembangkan potensi umat, berikan akses pendayagunaan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi problem solving, konsultasi spiritual, dan terapi Al-Hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ironis memang, kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah. Namun, sayangnya sampai saat ini Indonesia belum mampu menjadi negara maju, apalagi sebagai superpower yang berpengaruh di dunia. Makanya, sekalipun sudah 77 tahun Republik Indonesia merdeka, masih banyak warga merasa belum sejahtera. Bahkan, penduduk miskin di Indonesia terus bertambah. Tak obahnya ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi. Pengangguran pun terus meningkat. Akibatnya, daya beli masyarakat pun menurun. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Miris, prihatin, dan sedih. Rasa itulah yang ada saat melihat peta kepemilikan Amerika Serikat dan negara asing lainnya atas kekayaan alam Indonesia yang dikeluarkan oleh BP Migas pada tahun 2012. Hampir di berbagai wilayah dikuasai oleh pihak asing.
Lalu, di manakah milik bangsa Indonesia? Pantaslah rakyat belum bisa menikmati hasil kekayaan alam dari negeri kita sendiri. Pasalnya, perusahaan-perusahaan itulah yang telah menguras dan mengalirkan hasil kekayaan alam Indonesia ke negara mereka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, nampaknya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih belum berpihak pada rakyat kecil. Padahal pengelolaan sumber daya alam merupakan amanah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, seharusnya pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas yang terjadi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam ternyata kontradiktif dengan semangat yang tertuang dalam konstitusi. Alih-alih menyejahterakan, pengelolaan sumber daya alam justru menciptakan persoalan dan skala kerusakan, magnitude konflik, dan level kerugian yang masif. Hal ini karena lemahnya kemampuan manajerial dan integritas para pemegang kebijakan, sehingga banyak potensi bangsa yang tidak termanfaatkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sekalipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, nampaknya tidaklah membuat semua rakyat Indonesia sejahtera. Bahkan, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Jika dibandingkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sebesar 9,57% atau bertambah sebanyak 0,20 juta orang. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mengkaji ulang strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Evaluasi ini perlu dilakukan agar efektivitas anggaran dalam menurunkan angka kemiskinan bisa bermanfaat secara maksimal, sehingga kemiskinan bisa berkurang, bukannya malah bertambah setiap tahunnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan penelitian dan pengamatan para ulama dan pakar ekonomi yang bergabung di Majelis Dakwah Al-Hikmah, ditemukan kenyataan bahwa penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan akses dan peran dalam pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas, dan persaingan yang menyebabkan termarginalkannya penduduk miskin. Makanya, program penanggulangan kemiskinan itu haruslah berbasiskan pengembangan sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan dan program pemerintah itu harus dilakukan secara sistematis, terencana, serta bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selama ini program pengentasan kemiskinan dianggap belum menjangkau target yang tepat karena minimnya kolaborasi dan tingginya ego sektoral. Padahal penanggulangan kemiskinan akan mencapai output yang diinginkan jika program Projob Partisipatoris diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat di desa dan membuka lapangan kerja yang berbasis pada aset lokal. Sehubungan dengan hal itulah, Majelis Dakwah Al-Hikmah mengembangkan program penanggulangan kemiskinan berbasiskan pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya alam. Jadi, masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia di Indonesia masih belum memadai seperti negara maju pada umumnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci
dalam memenangkan persaingan global. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan usaha. Melalui sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berkualitas, baik secara fisik dan mental, akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Maka, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Berikut ini mata kuliah pendidikan dan pelatihan cipta usaha kreatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Pertama, kenal diri agar hidup lebih indah dan rizki berkah. Kedua, baca Al-Quran, mencerdaskan akal, menenteramkan hati. Ketiga, manajemen risiko berbasis sedekah. Keempat, mengembangkan potensi umat. Kelima, wirausaha berbasis budaya. Keenam, 7 life skills penting untuk dikuasai saat ini. Ketujuh, mengembangkan usaha berbasis kompetensi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ketujuh materi kuliah dari program Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif tersebut di atas sudah kami lampirkan linknya pada deskripsi video ini. Sehingga Anda bisa mempelajari lebih mendalam untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kompetensi diri. Insya Allah, dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tentu Anda dapat mencapai tujuan hidup dengan lebih mudah. Seiring dengan itu, perlu diberikan akses dan ditingkatkan peran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim peneliti Majelis Dakwah Al-Hikmah, setidaknya ada 2 hal yang bisa diidentifikasi sebagai persoalan akar masalah dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang seringkali berujung pada konflik kekerasan, yaitu
Pertama, akses informasi. Kedua, keterlibatan masyarakat. Akses informasi dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor krusial yang menentukan bagaimana kebijakan tentang sumber daya alam harus dikelola oleh pemerintah pada level daerah. Pasalnya, warga yang terdampak langsung oleh kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi sumber daya alam di daerahnya cenderung tidak memiliki cukup akses informasi. Itulah sebabnya selama ini sering terjadi konflik pengelolaan sumber daya alam di berbagai tempat. Munculnya konflik tersebut tentu saja menghambat tercapainya pengelolaan sumber daya alam bagi peningkatan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya sebagaimana amanah konstitusi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, pada kasus konflik yang terjadi di kawasan pertambangan emas. Beberapa penyebab konflik itu diantaranya faktor perbedaan konsep properti, biaya kompensasi, dan perekrutan tenaga kerja. Faktor-faktor ini terjadi karena pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak efektif dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan tersebut hanya dirasakan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya. Sedangkan aktor-aktor lain yang tidak memiliki akses tidak mendapatkan manfaat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat klaim-klaim sepihak terhadap sumber tambang atau lahan yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu. Klaim ini didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki. Aktor-aktor yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dengan mudah mengakses sumber daya emas. Sedangkan pemilik sumber tambang justru tidak mendapatkan akses dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas yang ada. Eskalasi konflik yang terjadi turut berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di beberapa desa sekitar areal pertambangan. Oleh sebab itu, konflik-konflik yang terjadi perlu diselesaikan dengan baik.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pemerintah daerah perlu melakukan upaya mediasi dan pembentukan tim terpadu yang melibatkan pihak yang berkonflik, lembaga adat, unsur badan pertanahan, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan kepolisian. Upaya penyelesaian konflik juga perlu dilakukan secara kelembagaan, berkeadilan, dan terus-menerus. Sehingga masyarakat dapat mendayagunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, hingga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan berbagai logam. Adapun beberapa peran dan akses yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah: pertama, eksplorasi sumber daya alam. Kedua, melakukan daur ulang. Ketiga, memanfaatkan tanah terlantar. Keempat, menggunakan tanah ex-HGU untuk pengembangan koperasi melalui reforma agraria. Kelima, dibutuhkan regulasi untuk pengembalian hak atas tanah ulayat. Keenam, meningkatkan program kemitraan BUMN terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah. Ketujuh, melakukan penghijauan. Kita berharap ke depannya semakin terwujud demokratisasi pengelolaan sumber daya alam, sehingga masyarakat ikut dilibatkan dalam penentuan kebijakan yang mengatur hajat hidup bersama. Masyarakat harus berdaya agar mempunyai pengaruh signifikan dalam diskursus perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, baik di tingkat daerah maupun pusat. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan representatif dan akomodatif. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.